Nabi Hanzalah ditangkap oleh para pengikut fanatik kaum Ras. Mereka menyeretnya dengan kejam dan memasukkannya ke dalam salah satu sumur yang telah lama kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kita menemukan banyak kisah mengenai para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada suatu kaum. Dalam Al-Quran, tidak hanya disebutkan nama-nama para nabi, tetapi juga nama-nama kaum yang mereka diutusinya. Namun ada satu ayat dalam Al-Quran yang menarik, karena hanya menyebutkan nama kaum tanpa menyebutkan nama nabi yang diutus, yaitu Ashabul Ras. Nama Ashabul Ras disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 38 dan surat Qaf ayat 12. Dan di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah telah membinasakan kaum Ad, Samud, dan penduduk Ras, serta banyak generasi lain di antara kaum-kaum tersebut. Jika kita mengamati ayat Al-Furqan ayat 38, jelas terlihat bahwa kaum yang disebutkan adalah kaum Nabi Hud alaihissalam, sementara kaum Samud adalah kaum Nabi Soleh alaihissalam. Namun tidak disebutkan nama-nama nabi yang diutus ke kaum Ras. Meskipun tidak ada riwayat hadis yang sahih mengenai kisah penduduk Ras, namun kisah ini tetap ada dalam banyak riwayat dari para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, serta ada beberapa kisah yang berasal dari peneliti sejarah Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kisah tersebut tetap dikenang dan disebutkan dalam literatur Islam, meskipun tidak memiliki riwayat hadis yang sahih. Nabi Hanzalah hidup pada masa yang sama dengan Raja Zulkarnain dan Nabiullah Khidir, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitar 500 tahun sebelum Nabi Isa diutus. Beliau adalah keturunan dari Yahuda, yang menandakan bahwa beliau berasal dari kalangan Bani Israel. Silsilahnya dapat ditelusuri sebagai Hanzalah bin Safwan bin Al-Haris bin Al-Qatan. Kisah Nabi Hanzalah dimulai ketika beliau diutus kepada suatu kaum yang dikenal sebagai penduduk Ras, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan Ashabul Ras. Ashabul Ras adalah orang-orang yang tersisa dari kaum Samud yang dulunya diutus Nabi Soleh alaihissalam. Sebelumnya, kita telah membahas azab yang menimpa kaum Samud dalam video beberapa waktu lalu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka dengan suara teriakan malaikat Jibril yang mengakibatkan seluruh penduduk Samud mati. Namun beberapa orang dari kaum Samud selamat dari malapetaka tersebut, dan mereka membentuk peradaban baru yang dikenal sebagai Ashabul Ras. Ashabul Ras atau Ashabul yang berarti penduduk atau penghuni, dan Ras yang memiliki arti sumur lama, merupakan nama yang menggambarkan peradaban baru yang terbentuk dari sisa-sisa kaum Samud. Dan Nabi Hanzalah diutus untuk menyampaikan ajaran Allah kepada mereka, dan kisah ini terbagi menjadi 2 cerita yang besar. Yang pertama, kisah cerita tentang Nabi Hanzalah dan burung angko, dan yang kedua yaitu kisah tentang Ashabul Ras yang menyembah pohon keramat. Pada bagian pertama kisah ini, kita akan fokus pada Nabi Hanzalah dan burung angko. Burung angko merupakan makhluk yang menakutkan, pemakan daging, dan memiliki ukuran yang sangat besar. Burung ini menjadi ancaman serius bagi penduduk Ashabul Ras, terutama karena burung tersebut mulai memangsa anak-anak kecil mereka. Dan inilah awal dari misi Nabi Hanzalah untuk membebaskan mereka dari ancaman burung tersebut. Kisah tentang Nabi Hanzalah dan burung angko ini disampaikan oleh Imam Abu Al-Hasan, atau lebih dikenal dengan julukan Imam Al-Kisah. Imam Al-Kisah tinggal di wilayah Hadramaut Yaman, di mana terdapat pepohonan buah-buahan dan kampung-kampung yang makmur. Di salah satu kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Falak. Gunung Falak menjadi rumah bagi sebagian besar jenis burung, di mana banyak burung membuat sarang mereka di sana. Namun ada satu jenis burung yang menonjol di antara mereka, yaitu burung angko. Burung angko memiliki arti berleher panjang yang menjadikan ciri-ciri utamanya. Ukuran burung ini sangat besar, meskipun tidak ada yang pasti mengetahui berapa meter panjangnya. Namun, dikisahkan bahwa ketika burung ini terbang, sayap-sayapnya mampu menutupi matahari, sehingga situasi di sekitarnya menjadi gelap gulita. Selain itu, burung angko memiliki leher yang panjang seperti leher unta, menjadikan istilah ongkol yang mengacu pada berleher panjang. Yang unik, burung ini memiliki 4 buah sayap, dengan 2 sayap berukuran besar dan 2 lagi berukuran kecil. Burung angko menjadi subjek mitos dalam Islam
dan keberadaannya masih menyimpan banyak misteri. Hewan ini adalah pemakan daging dan biasanya memakan bangkai sapi, kambing, gajah, dan hewan-hewan besar lainnya. Cengkraman kakinya memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu mengangkat seekor gajah dengan bobot lebih dari 4 ton ke atas gunung Falak untuk memberi makan anak-anaknya di puncak gunung tersebut. Awalnya, keberadaan burung ini tidak mengganggu penduduk Ashabul Ras karena hanya memakan bangkai hewan. Namun suatu hari tanpa sebab yang jelas, burung ini mulai memangsa anak-anak kecil dari kaum Ras. Dan momen ini mengejutkan, menimbulkan ketakutan di antara penduduk yang mulai menjaga anak-anak mereka agar tidak bermain di luar rumah, agar tidak jadi mangsa burung tersebut. Ketakutan yang melingkupi penduduk Ashabul Ras membuat mereka merasa tidak aman dan waspada setiap hari. Kehadiran burung angkok yang dulunya dianggap sebagai makhluk yang tidak mengganggu berubah menjadi ancaman yang nyata bagi keselamatan anak-anak mereka. Dan hal ini menciptakan ketegangan dan juga kecemasan di antara penduduk yang harus mencari cara untuk melindungi diri dari serangan burung angkok yang misterius ini. Sebuah kelompok dari kaum Ras datang menemui Nabi Hanzalah dengan perasaan gelisah yang mendalam. Mereka mengungkapkan kekhawatiran mereka yang konstan karena teror seekor burung raksasa yang telah membuat anak-anak mereka menjadi mangsa. Dengan penuh ketakutan, mereka memohon kepada Nabi Hanzalah untuk menangani masalah ini. Dan Nabi Hanzalah dengan bijaksana menawarkan bantuannya. Dia bertanya, apakah mereka ingin dia menangkap burung itu untuk mereka? Dalam keputusan mereka, penduduk Ras mengajukan permintaan yang lebih besar. Mereka memohon Nabi untuk memohon kepada Allah untuk memusnahkan burung itu. Mendengar permohonan mereka, Nabi Hanzalah setuju untuk membantu. Namun dengan syarat, dia menegaskan bahwa dia akan berdoa kepada Allah untuk menghapus ancaman burung itu. Tetapi dengan imbalan bahwa kaum Ras harus bersedia meninggalkan penyembahan berhala mereka dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati-hati, kaum Ras menerima syarat-syarat ini, berjanji untuk meninggalkan praktik-praktik penyembahan berhala mereka jika doa Nabi Hanzalah dikabulkan. Mereka berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dari ancaman burung itu. Allah yang Maha Mendengar segera mengabulkan doa mereka. Dengan kehendaknya, burung raksasa itu tiba-tiba terbakar bersama dengan seluruh keturunannya. Dalam sekejap, ancaman itu lenyap dari wajah bumi, menegaskan kekuatan dan keadilan Allah. Keajaiban ini menjadi bukti nyata bagi kaum Ras akan kekuasaan Allah dan kebenaran agama yang diajarkan oleh Nabi Hanzalah. Dalam cahaya berkah ini, mereka mengikuti janji mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya takut kepada Allah, Sang Maha Pencipta dan Pemelihara segalanya. Mereka menemukan kekuatan iman yang mendalam dan kepercayaan yang tak tergoyahkan pada keadilan Allah. Melihat keajaiban yang terjadi, kaum Ras menjadi penuh sukacita dan kelegaan. Mereka tidak lagi merasa dihantui oleh ketakutan akan burung raksasa yang sebelumnya mengancam mereka. Sesuai dengan janji mereka kepada Nabi Hanzalah, mereka mulai menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala. Dalam suasana kebersamaan dan juga kegembiraan, kaum Ras mengalami perubahan yang mendalam. Mereka meninggalkan praktik-praktik yang mereka yakini sebelumnya dan mengarahkan ibadah mereka kepada Yang Maha Esa. Dalam proses ini, mereka menemukan kedamaian dan kepuasan yang mereka cari, serta memperoleh kebenaran dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Namun seperti yang sering terjadi dalam perjalanan keimanan, ada saat-saat di mana manusia tersesat atau mengalami khilaf. Setelah sekitar setahun atau 2 tahun mengabdi kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala, kaum Ras mengalami kemunduran dalam keimanan mereka. Mereka kembali terjerumus ke dalam kebiasaan lama mereka, mencari pengganti untuk berhala-berhala yang telah mereka tinggalkan. Lalu dalam kebingungan dan ketidaktahuan mereka, kaum Ras kembali kepada penyembahan berhala, mencari objek baru yang akan mereka sembah. Dalam bahasa yang lebih modern, mereka kembali ke setelan pabrik mereka, mengikuti kembali tradisi menyembah patung-patung atau fenomena alam seperti api atau matahari. Kali ini, berhala baru mereka adalah sebuah pohon tua yang megah bernama pohon Sanubar, juga dikenal dengan nama lain, yaitu Sadira yang bermakna Raja Pohon. Pohon ini dianggap sebagai simbol kekuatan dan kebesaran, dan legenda yang menggilinginya tentang keajaiban dan kekuatan mistisnya. Di bawah pohon ini, terdapat mata air yang dipercaya sebagai sumber kehidupan, seperti air yang dihasilkan oleh pohon itu sendiri.
Setelah menjadikan pohon sanubar sebagai objek penyembahan baru mereka, kaum Ras membangun keyakinan yang kuat bahwa pusat pohon di mana mata air mengalir adalah sumber kehidupan yang turun dari Tuhan ke bumi. Mereka merasa yakin bahwa pohon tersebut memiliki makna spiritual yang dalam dan keberadaannya merupakan anugerah langsung dari Tuhan. Salah satu alasan utama mengapa mereka menyembah pohon ini adalah karena pemilik awalnya bukanlah sembarang orang, melainkan Yafid bin Nuh, salah satu dari 3 anak Nabi Nuh alaihissalam. Legenda menyebutkan bahwa pohon sanubar ditanam oleh Yafid setelah keluarga Nabi Nuh alaihissalam turun dari Bahtera menyusul banjir besar yang menghancurkan kehidupan di bumi. Karena asal-usulnya yang mulia, kaum Ras meyakini bahwa pohon tersebut memiliki keberkahan dan kedudukan istimewa di mata Tuhan. Tidak hanya itu, kaum Ras juga memberlakukan larang-larangan terkait pohon yang mereka anggap suci ini. Seiring dengan kepercayaan mereka akan keilahian pohon, mereka menganggap sungai kecil yang mengalir dari pohon tersebut sebagai sumber kehidupan yang kudus. Oleh karena itu, mereka memberlakukan larangan kepada penduduk dan hewan untuk tidak mengambil air dari sungai tersebut. Pelanggaran terhadap larangan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan Tuhan dan dihukum dengan hukuman mati. Karena kepercayaan yang mendalam kepada pohon sanubar, kaum Ras menganggapnya sebagai hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan. Mereka meyakini bahwa pohon ini memiliki keberkahan dan kekuatan ilahi yang harus dihormati dan dijaga. Oleh karena itu, larangan-larangan yang mereka terapkan bertujuan untuk melindungi keberadaan dan juga kesucian pohon tersebut. Dalam upaya untuk memperingati keberadaan dan keberkahan pohon sanubar, kaum Ras menetapkan sebuah perayaan bulanan atau hari besar. Dan pada hari-hari tersebut, mereka berkumpul bersama untuk memuja juga menghormati pohon tersebut, serta mengingat anugerah yang mereka percayai telah diberkahi oleh Tuhan melalui kehadiran pohon tersebut dalam hidup mereka. Dengan demikian, pohon sanubar tidak hanya menjadi objek penyembahan bagi kaum Ras, tetapi juga menjadi pusat spiritualitas dan juga kehidupan mereka. Kebahagiaan dan kepuasan mereka terletak dalam keyakinan mereka akan kehadiran Tuhan yang nyata dalam bentuk alam semesta dan juga makhluknya yang indah. Pada hari yang ditentukan untuk perayaan bulanan mereka, kaum Ras bersiap-siap dengan penuh antusiasme. Mereka membawa hewan-hewan yang telah disembelih sebagai kurban dan membakarnya di depan pohon sanubar. Asap dari pembakaran itu menjulang tinggi ke langit, menciptakan suasana yang mistis dan sakral di sekitar pohon itu. Saat asap naik, kaum Ras mulai bersujud di hadapan pohon sanubar, menyampaikan doa-doa mereka dengan penuh pengharapan juga kehormatan. Mereka menangis dengan tulus, memohon pada pohon tersebut untuk mengabulkan permohonan-permohonan mereka. Suasana pun menjadi semakin hikmat ketika pohon sanubar mulai menjawab doa-doa mereka dengan suara yang terdengar di antara dedaunan. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa mereka sedang ditipu oleh syaitan. Suara yang mereka dengar bukanlah berasal dari pohon sanubar yang sebenarnya, melainkan dari syaitan yang bersembunyi di balik pohon tersebut. Dan di dalam ketidaktahuan mereka, kaum Ras terjebak dalam tipu daya syaitan yang ingin menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Pohon sanubar menjadi pusat penyembahan bagi kaum Ras yang terbagi menjadi 12 desa. Desa-desa tersebut seperti Oban, Ozan, Bahman dan lainnya secara rutin berkumpul di sekitar pohon sanubar untuk melakukan ibadah mereka. Namun, tanpa mereka sadari, praktik penyembahan ini hanya memperkuat pengaruh kegelapan yang ditanamkan oleh syaitan. Melihat keadaan ini, Nabi Hanzalah merasa terpanggil untuk mengingatkan kaumnya akan janji-janji mereka. Dia menyadarkan mereka akan kesesatan yang mereka alami dan mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, Nabi Hanzalah mencoba membimbing kaumnya kembali kepada kebenaran dan juga kebenaran agama yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Meskipun Nabi Hanzalah dengan penuh kasih sayang telah mencoba memperingatkan kaumnya akan kesesatan yang mereka alami, kaum Ras menolak untuk mendengarkan suaranya. Mereka bahkan menganggap kehadiran Nabi Hanzalah sebagai gangguan terhadap ibadah mereka kepada pohon sanubar. Tidak menerima seruan Nabi mereka, kaum Ras semakin tenggelam dalam keyakinan mereka yang sesat. Melihat bahwa kaumnya tidak bersedia mendengarkan seruannya, Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri penyembahan kepada pohon sanubar, dan dengan kemurahannya
Allah segera mengabulkan doa dari Nabi Hanzalah. Pohon Sonaubar yang telah menjadi objek penyembahan selama ini mulai layu dan perlahan-lahan mati. Daun-daunnya yang dulu hijau mulai berguguran dan lambat laun seluruh pohon itu mati. Ketika kaum Ras menyaksikan kejadian ini, mereka menjadi murka. Mereka meyakini bahwa ini adalah ulah dari Nabi Hanzalah yang mereka tuduh telah memohon kepada Allah untuk mengakhiri keberadaan pohon Sonaubar yang mereka sembah. Kemarahan mereka semakin memuncak ketika mereka mengusulkan rencana pembunuhan terhadap Nabi Hanzalah. Dalam musyawarah mereka, kaum Ras sepakat untuk melancarkan serangan terhadap Nabi Hanzalah. Namun mereka tidak ingin melakukan pembunuhan secara langsung. Mereka merencanakan agar Nabi Hanzalah mati dengan cara yang menyiksa sebagai balasan atas apa yang mereka yakini sebagai tindakan kejamnya. Dalam konteks nama desa mereka yang bermakna Sumur Lama yang mengacu pada kekeringan sumur-sumur di daerah tersebut, kaum Ras merencanakan untuk menjebak Nabi Hanzalah ke dalam sumur-sumur yang telah kering itu. Mereka bermaksud untuk membiarkan Nabi Hanzalah mati perlahan-lahan dalam kondisi yang menyiksa dan tanpa harapan. Rencana pembunuhan ini mencerminkan ketegangan dan juga kebencian yang memuncak dalam kaum Ras terhadap Nabi Hanzalah. Mereka bertekad untuk membalas dendam atas apa yang mereka anggap sebagai penghinaan terhadap kepercayaan dan juga keberadaan mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka akan membawa akibat yang tak terduga dan konsekuensi yang tak terelakkan. Pada suatu hari yang gelap dan juga suram, Nabi Hanzalah ditangkap oleh para pengikut fanatik kaum Ras. Mereka menyeretnya dengan kejam dan memasukkannya ke dalam salah satu sumur yang telah lama kering. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah terkurung dengan batu besar menutupi akses keluar, menyisakan hanya sedikit lubang sebagai sumber udara dan cahaya di siang hari. Para pengikut kaum Ras berharap bahwa Nabi Hanzalah akan mati kelaparan dan kesengsaraan di dalam sumur tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pertolongannya pada waktu yang tepat. Dari sekian banyak penduduk Ras yang telah didakwai oleh Nabi Hanzalah, hanya satu orang yang menerima dakwanya, dan dia adalah seorang laki-laki budak berkulit hitam yang hidup di kalangan mereka. Ketika Nabi Hanzalah diseret dan dimasukkan ke dalam sumur, budak hitam ini diam-diam menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan, dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk membantu nabinya. Setiap hari, dengan penuh kesetiaan, ia memberikan makanan kepada Nabi Hanzalah agar tetap hidup di dalam sumur tersebut. Meskipun hidup sebagai budak, ia tidak ragu untuk menunjukkan belas kasihan dan juga kebaikan hatinya kepada sesama manusia. Namun takdir telah menetapkan ujian yang panjang bagi budak hitam ini. Suatu hari, ketika ia sedang mencari kayu bakar di hutan, kelelahan merasuk tubuhnya. Dalam kelelahannya ia pun tertidur di dalam hutan. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ia merasa seperti baru saja tidur sebentar, padahal telah berlalu 14 tahun. Keajaiban ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Setelah terbangun, budak hitam ini melanjutkan mencari kayu bakar. Namun ketika ia membawa kayu bakar itu ke pasar untuk dijual, makanan yang dibelinya tiba-tiba berubah menjadi gelap. Saat itulah lahar panas meletus dari dalam tanah. Kehancuran pun datang. Langit menjadi gelap oleh bola-bola api yang turun dari langit, menghantam seluruh kaum Ras. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan azab yang luar biasa sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap nabinya. Dalam momen kehancuran tersebut, tak ada yang tersisa kecuali puing-puing dan juga kehampaan. Kaum Ras yang dahulu kuat dan angkuh dalam kesesatannya, kini lenyap dari wajah bumi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi, sementara yang lain binasa di bawah hukumannya. Namun, ada satu orang yang tersisa dari kehancuran tersebut. Dialah budak yang tertidur di hutan tadi. Dia adalah satu-satunya pengikut yang setia dari Nabi Hanzalah. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan dan penderitaan sebagai budak, kesetiaannya kepada Nabi tidak pernah pudar. Allah Ta'ala telah melindunginya dari azab yang menimpa kaumnya sebagai pahala atas kesetiaannya. Dalam versi kedua kisah ini, para ahli sejarah berusaha menyatukan potongan-potongan cerita dari dua versi yang berbeda. Mereka merangkum dan menggabungkan kisah-kisah tersebut menjadi satu cerita utuh. Upaya ini dilakukan untuk menyampaikan pesan moral dan hikmah yang terkandung dalam kisah tentang Nabi Hanzalah dan Ashabul Ras. Dengan demikian, kisah Nabi Hanzalah dan Ashabul Ras menjadi cerminan dari perjuangan antara kebenaran dan kesesatan, kesetiaan dan keingkaran, serta keadilan dan kehukuman.
cerita ini mengajarkan nilai-nilai keimanan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dan ujian kehidupan. Namun, burung angkok ini diduga sebagai burung roh. Dalam literasi Persia, terdapat legenda mengenai burung raksasa yang dikenal sebagai roh atau ruh. Burung ini mungkin memiliki akar dari legenda Simur, makhluk mitos yang seringkali digambarkan sebagai burung raksasa dalam kebudayaan Persia. Roh digambarkan memiliki bulu putih yang megah dan mampu membawa paus dari gajah dalam cakarnya, menunjukkan kekuatan dan kebesaran yang luar biasa. Awal mula kepopuleran roh tercatat dalam cerita Sinbad dari kisah 1001 Malam. Kemudian, penjelajah terkenal Marco Polo juga mempopulerkan legenda ini setelah ia mengklaim melihat makhluk besar yang menyerupai roh dengan mata kepala sendiri. Ia menggambarkan roh sebagai burung yang mirip dengan elang, namun jauh lebih besar, dengan bulu yang panjang dan tebal hingga 12 kali lipat dari elang biasa. Marco Polo menyampaikan kisah luar biasa tentang kekuatan roh, menggambarkan bagaimana burung itu mampu mencengkeram gajah dengan cakarnya yang kuat, mengangkatnya tinggi ke udara, kemudian menjatuhkannya dengan kekuatan yang begitu besar sehingga gajah itu hancur berkeping-keping. Roh kemudian akan kembali untuk memakan bayi gajah itu di waktu luangnya. Sejarawan modern memperdebatkan hubungan antara legenda angkok dalam literatur Arab dengan roh yang dipopulerkan oleh Marco Polo. Mereka menduga bahwa angkok mungkin terinspirasi oleh roh, makhluk raksasa yang dianggap pernah menguasai langit di kawasan Timur Tengah. Legenda roh menunjukkan betapa pentingnya makhluk mitos dalam membentuk imajinasi dan budaya manusia bahkan ke zaman modern. Asal-muasal cerita tentang burung angkok memiliki akar yang dalam literatur Arab kuno. Burung angkok juga dikenal sebagai Simur dalam kebudayaan Persia, adalah makhluk mitos yang dipercaya memiliki kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Namun fokus cerita angkok lebih sering terkait dengan perjalanan dan pencarian daripada kekuatan fisiknya. Dalam literatur Arab, cerita tentang angkok seringkali terkait dengan kisah-kisah tentang keberanian, petualangan, dan juga pencarian yang menantang. Angkok seringkali digambarkan sebagai burung yang besar dan kuat, dan bulu yang indah, dan sayap yang kokoh. Makhluk ini sering menjadi subjek dalam puisi, cerita rakyat, dan literatur keagamaan, menambahkan lapisan mitologi dan keajaiban dalam budaya Arab. Cerita tentang angkok seringkali berfokus pada perjalanan seorang pahlawan atau pencari petualangan yang berusaha untuk menemukan burung tersebut. Dalam perjalanan mereka dihadapkan dengan berbagai rintangan dan ujian, dan angkok seringkali dianggap sebagai tujuan akhir dari pencarian mereka. Burung angkok dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, pencerahan, dan pemulihan. Juga pencarian akan angkok seringkali menjadi perjalanan spiritual atau pencarian diri bagi para tokoh cerita. Melalui cerita tentang angkok, budaya Arab menyampaikan nilai-nilai tentang keberanian, ketabahan, dan pencarian makna dalam kehidupan. Kisah-kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya imajinasi dan mitos dalam membentuk identitas budaya dan spiritualitas manusia. Meskipun cerita tentang angkok telah berubah dan berkembang selama berabad-abad, makhluk mitos ini tetap menjadi bagian integral dari warisan sastra dan budaya Arab. Dalam tradisi Islam, terdapat hadis yang merujuk kepada burung angkok yang juga dikenal sebagai Simur dalam kebudayaan Persia. Salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan konsep angkok adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah Isra Miraj, perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit. Di dalam hadis tersebut, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan spiritualnya ke langit, beliau melewati berbagai makhluk dan fenomena luar biasa, termasuk melihat burung angkok. Burung angkok disebutkan dalam deskripsi Nabi Muhammad tentang makhluk-makhluk surgawi yang menakjubkan yang ditemuinya selama perjalanan ini. Meskipun tidak ada deskripsi rinci tentang burung angkok dalam hadis tersebut, keberadaannya dianggap sebagai bagian dari pengalaman spiritual Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan keajaiban alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjadi salah satu sumber inspirasi dan pemahaman tentang konsep burung angkok dalam tradisi Islam, menegaskan kebesaran dan keajaiban ciptaan Allah yang luar biasa. Cerita tentang burung angkok dalam tradisi Arab dan Islam mengandung berbagai hikmah yang dapat dipetik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa hikmah yang dapat dipetik dari cerita burung angkok. Yang pertama, simbol keberanian dan ketabahan. Burung angkok seringkali digambarkan sebagai makhluk yang besar,
kuat dan misterius. Kisah-kisah tentang perjalanan para pahlawan yang berusaha menemukan angkor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketabahan dalam menghadapi rintangan dan ujian dalam kehidupan. Hikmah ini mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi tantangan dan selalu berani dalam mengejar impian dan juga tujuan hidup kita. 2. Simbol pencarian makna hidup. Pencarian burung angkor dalam cerita seringkali dihubungkan dengan pencarian makna dan tujuan hidup yang lebih mendalam. Para tokoh cerita mencari angkor bukan hanya untuk mendapatkan kekuatan dan keyakinan, tetapi juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan alam semesta. Hikmah ini mengajarkan kita pentingnya refleksi dan pencarian makna dalam hidup kita. 3. Simbol kebijaksanaan dan pencerahan. Burung angkor seringkali dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan juga pencerahan di dalam cerita Arab dan Islam. Pencarian angkor seringkali menjadi perjalanan spiritual bagi para tokoh cerita, yang akhirnya membawa mereka kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan juga kebijaksanaan. Hikmah ini mengajarkan kita untuk terus mencari ilmu dan pemahaman yang lebih tinggi, serta menjadikan kebijaksanaan sebagai pedoman dalam setiap tindakan kita. 4. Simbol keterhubungan dengan alam semesta. Kisah tentang angkor menggambarkan hubungan yang dalam antara manusia dan alam semesta. Burung angkor seringkali dianggap sebagai bagian dari alam semesta yang penuh keajaiban dan keindahan, yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta semesta ini. Dan hikmah ini mengajarkan kita untuk menghargai, menjaga lingkungan alam, serta merasa terhubung dengan segala ciptaan Allah Ta'ala. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.